Salah satu bagian yang terpenting dalam agama ini yang bisa memperkokoh keimanan, menambah kekuatan keimanan kita, kecintaan kita, pengagungan kita terhadap Rasul dan syariat yang dibawa adalah mengimani mukjizat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizatnya yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga Allah berikan kita hidup bisa bernafas sampai bulan Rajab, dan mudah-mudahan disampaikan ke bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan diberi umur panjang bisa menambah ketaatan, istiqomah dalam kebaikan di bulan Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, insyaallah taala pagi ini bertepatan atau lebih kurangnya peringatan Isra dan Mi'raj itu besok pagi ya. Tetapi bersempena karena kita di bulan Rajab, termasuk daripada bahagian keimanan seorang muslim adalah meyakini, mengimani apa yang Allah turunkan dan mengimani apa yang Allah khabarkan, dan meyakini apa yang Rasulullah khabarkan dan sampaikan, Rasulullah bawa kepada umatnya. Salah satu bagian yang terpenting dalam agama ini yang bisa memperkokoh keimanan, menambah kekuatan keimanan kita, kecintaan kita, pengagungan kita terhadap Rasul dan syariat yang dibawa adalah mengimani mukjizat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizatnya yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umatnya, bagaimana mereka mengetahui bahwa seseorang tersebut adalah seorang nabi? Bagaimana orang yang mengaku dirinya sebagai nabi kemudian mereka percaya bahwa orang tersebut adalah nabi? Tentu harus di sana ada tanda-tanda, ada alamah, ada petunjuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan, meyakinkan orang-orang, sebuah umat, bahwa seseorang tersebut adalah benar-benar nabi utusan Allah Ta'ala. Salah satu tanda terbesarnya adalah dengan diturunkannya mukjizat kepada nabi ataupun rasul yang Allah utus kepada suatu umat atau suatu kaum. Jadi mukjizat inilah yang menjadi kekuatan, menjadi dalil penguat yang mengiringi orang yang berdakwah, yang mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Ya, Allah menyertai para nabi dan rasulnya yang Allah utus dengan mukjizat-mukjizat
yang sangat agung, yang sangat hebat, sehingga bisa menjadikan orang-orang atau sebahagian orang yang Allah berikan petunjuk mengakui dan mengimani mereka sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara para nabi dan rasul, dan nabi yang paling mulia mutlaqan, secara mutlak. Makhluk Allah yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kemuliaan Rasulullah, Allah berikan mukjizat yang sangat banyak, yang sangat agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan mukjizat-mukjizat yang lebih agung dibandingkan mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya. Dalam sebuah riwayat dari Imam Syafi'i dan selainnya disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mempunyai mukjizat yang sangat agung dibandingkan nabi-nabi lain. Diperkirakan mukjizat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyatakan berkisar antara 3.000. Satu pendapat mengatakan mukjizat Nabi mulai dari lahir sampai sebelum beliau wafat itu mukjizatnya sampai 3.000 mukjizat. Satu pendapat mengatakan sampai 1.500 mukjizat. Sebagian lagi berpendapat 1.000 mukjizat. Nah, dan mukjizat-mukjizat itu banyak yang lebih hebat, lebih agung dibandingkan mukjizat-mukjizat para nabi dan sebelumnya. Dalam sebuah syair disebutkan, "In kana Musa saqal asbata min hajarin fa inna fil kaffi ma'nan laysa fil hajari." Jikalau dulu Nabi Musa diberikan mukjizat, dipukul tongkatnya ke batu kemudian keluar air, maka mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan keluarnya air dari sela-sela jari itu azam, lebih besar. Karena kalau biasanya kalau kita lihat keluarnya air dari sela-sela batu itu salah satu hal yang bisa kita lihat misalnya di pegunungan, keluarnya air dari sela-sela batu. Tapi keluarnya air dari sela-sela pori-pori yang di dalamnya ada darah, ada urat, itu tidak pernah terjadi sebelumnya, dan itu lebih agung dibandingkan, lebih besar dibandingkan keluarnya air dari batu. In kana Isa baral a'ma bidu'aihi, jika Allah Ta'ala memberikan Nabi Isa mukjizat menyembuhkan orang buta dengan doanya, dengan sebab doanya. Fa fil kaffi wa kabbi rahatihi qad radda min basari. Tetapi lebih agung lagi mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengembalikan mata yang tercongkel dengan rohahnya, dengan telapak tangannya. Suatu ketika sahabat Qatadah dalam peperangan, matanya itu, sebelah matanya itu tercongkel karena pedang. Jadi bola matanya ini keluar tapi masih menggantung. Sebagian sahabat, kita potong aja dah sekalian karena nggak mungkin lagi dikembalikan. Tapi Qatadah nggak mau. Sebagian sahabat, kita bawa saja ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawa, dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ambil dengan telapak tangannya, kemudian diusapkan
kemudian mata itu kembali seperti semula. Dalam riwayat itu disebutkan fala yadri ayyal ainaini usibat. Dia sendiri biasanya kalau kita kan kalau habis operasi atau habis apa mesti ada terasa bekas-bekas, oh ini bekas sakit, ini bekas dioperasi, nyeri dan lain sebagainya. Tapi yang dirasakan Qatadah itu sama seperti kayak tidak tercongkel, kayak tidak sakit sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada bekas-bekas bahwa itu pernah tercongkel dan lain sebagainya. Dan itu lebih besar, lebih agung, ya, lebih luar biasa dibandingkan mukjizat mengembalikan pandangan dengan doanya. Dan salah satu mukjizat besar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat besar adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Yang terjadi peristiwa itu hanya pada sebahagian malam, bukan pada malam secara penuh, tapi sebahagian malam saja. Dan malam Mi'raj ini, malam Isra dan Mi'raj adalah malam yang paling agung, malam yang paling mulia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi kita umatnya, malam yang paling agung bagi kita itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Tetapi khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia bagi beliau adalah malam Isra dan Mi'raj. Karena di situ terdapat berbagai macam keagungan-keagungan yang Allah limpahkan, Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi birruhi wal jasad. Terjadinya bukan dalam kondisi bermimpi. Terjadinya Isra dan Mi'raj, perjalanan yang sangat jauh ini, terjadinya birruhi wal jasad, dengan keadaan terjaga. Bukanlah ru'yah manaminya, bukanlah sebuah mimpi, tetapi dengan ruh dan jasad. Begitu ya, seperti yang disebutkan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beberapa sahabat yang lain. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj itu birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad, bukan ruh saja atau kebaliknya jasad saja, ya, bukan dalam mimpi. Isra dan Mi'raj juga bukan sebahagian terjaga, sebahagian dalam mimpi. Ya, sebahagian maksudnya ketika Isra dalam keadaan terjaga birruhi wal jasad, kemudian ketika Mi'raj itu dalam mimpi. Nah, tapi birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad, kemudian yaqzatan. Ya, yaqzatan itu apa? Dalam keadaan terjaga, bukan dalam kondisi tidur. Bagaimana kita meyakininya? Bagaimana kita membayangkan kok bisa birruhi wal jasad dengan perjalanan yang sangat jauh itu hanya sebahagian malam birruhi wal jasad? Kalaulah peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya sebuah mimpi yang dilihat oleh Nabi, yang dirasakan, yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah orang kafir Quraisy tidak akan mengingkarinya. Yang kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad memberitahukan itu, mengumumkan itu, dan orang-orang kafir Quraisy mengingkarinya, bahwa itu sangat mustahil bisa terjadi. Perjalanan biasanya kalau dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, 2 bulan
Tapi ini kok separuh malam? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tadi malam bermimpi pergi ke Palestina, kemudian pergi ke langit yang 7, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha, pastilah orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan mengingkarinya, karena hanya sebuah mimpi. Kalau saya misalnya nih, tadi malam saya pergi ke Amerika, kemudian saya keliling Eropa, kemudian singgah sebentar nonton perang antara Ukraina dan Rusia, habis itu saya balik lagi. Kira-kira percaya nggak? Tadi malam saya mimpi gitu. Mustahil nggak? Artinya bapak-bapak nggak perlu mengingkarinya. Kenapa? Karena itu sebuah mimpi. Ya, karena di dalam mimpi kan kita bisa melakukan apa saja, bisa terbang, ya, dan lain sebagainya. Kalaulah perjalanan Nabi ini hanya sekedar mimpi, pasti orang kafir Quraisy tidak akan mengingkarinya. Tetapi kenyataannya perjalanan ini birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad Nabi yaqzatan, dalam keadaan terjaga. Ya. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan yang agung, yang hanya memakan waktu separuh atau sebahagian malam. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di sini subhanalladzi, maha suci zat, alladzi asra, zat yang memperjalankan hambanya. Dalam bahasa Arab, asra yusri itu maknanya perjalanan di malam hari. Kalau kita melakukan safar pada malam hari, ya, itu namanya isra, ya, memperjalankan atau perjalanan di malam hari, ya, namanya asra yusri. Saro yasri itu kita bermusafir di malam hari, bukan di siang hari. Kemudian di ayat selanjutnya subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, ditambah lagi dengan lailan, pada malam hari. Asra sendiri kan sudah maknanya perjalanan malam hari. Kenapa kok ditambah lagi lailan yang artinya juga malam? Nah, para ulama mengatakan lailan ini sebagai taukid, penguat bahwa terjadinya Isra itu hanya berlaku pada sebahagian malam, bukan memakan waktu seluruh malamnya atau satu hari satu malam. Nah, ini yang disebutkan di dalam ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, ya, bi'abdihi lailan, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, tujuan daripada memperjalankan ini adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, awal atau sebab terjadinya perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah ketika di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mendapati siksaan-siksaan, celaan daripada orang-orang kafir. Dan semakin hari celaan, siksaan itu semakin kuat yang dilakukan oleh orang-orang kafir, semakin gencar. Ditambah lagi di tahun itu meninggal paman beliau, yaitu Abu Thalib. Di tahun yang sama meninggal pula istri pertama beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian juga Rasulullah, ini sebelum Isra, Rasulullah berdakwah ke Taif, mengajak orang-orang di sana untuk masuk Islam. Tetapi yang beliau dapati adalah pengingkaran mereka, bahkan sampai dilempari batu, mulai dari orang tua, dewasa, sampai anak-anak pun ikut. Sehingga sampai malaikat Jibril turun dengan bersama malaikat yang mengurusi gunung.
menawarkan, wahai Rasulullah, kalau kamu mau, kita hancurkan mereka dengan gunung ini saja, kita ratakan mereka dengan gunung ini saja. Kata Rasulullah, jangan, barangkali nanti dari keturunan anak mereka, dari keturunan mereka nanti muncul keturunan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian-kejadian itulah untuk melapangkan lagi hati Nabi, untuk menghilangkan kesedihan Nabi. Yang tahun itu disebut dengan Amul Huzn. Disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Untuk melapangkan dada Nabi, untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan sebuah hadiah yang belum pernah Allah kasih kepada umat-umat, kepada para nabi sebelumnya. Pada suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummi Hani. Tidur di rumah Ummi Hani bertiga. Beliau tidur di tengah, sampingnya ada Hamzah paman beliau, dan juga ada Ja'far bin Abi Thalib. Jadi tidur bertiga, Nabi tidur di tengah. Datang malaikat Jibril dengan membuka atap rumah tanpa ada debu satupun debu yang runtuh sehingga membangunkan Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Lalu dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram. Di sana sudah ada malaikat yang membawa nampak. Ya, di sana ada isi air Zam-Zam. Kemudian disitulah Rasulullah dibelah dadanya untuk kedua kalinya. Yang pertama ketika masa penyusuan Nabi, dan yang kedua itu ketika sebelum perjalanan Isra. Nabi dibelah dadanya dan disucikan lagi, dicuci, bukan karena sudah banyak dosanya, bukan, tetapi disucikan, dibersihkan, dan untuk menambah kekuatan keimanan supaya nanti Rasulullah kuat untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum di awal-awal pengutusan Nabi itu, ketika Nabi melihat Jibril dengan rupa bentuk aslinya, yaitu dengan 600 sayap, yang satu sayapnya saja sudah bisa menutupi antara langit dan bumi, Nabi itu kan pingsan. Nah, ketika sebelum Isra disucikan, dibersihkan, diberikan kekuatan yang besar. Ketika Mi'raj bertemu lagi dengan malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pingsan. Justru malaikat Jibril mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat dekat sekali, dan itu tanda kecintaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ini tandanya kalau seseorang mengasihi yang lain, maka dia akan berusaha untuk mendekatinya, menjalin hubungan untuk mendekatinya. Dan salah satu hal yang bisa mendekatkan kita adalah dengan silaturahim, dengan duduk bersama, baik di majelis ilmu, dan yang paling utamanya adalah dengan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, karena intinya salah satu bahagian daripada hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah untuk memotivasi kita untuk lebih rajin, untuk lebih istiqomah lagi dalam menjalankan perintah Allah yang sangat mulia, yaitu sholat. Terutama sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Karena syiarnya umat Islam itu sholat berjamaah. Syiarnya iman itu berjamaah, sholat. Syiarnya keimanan adalah melakukan sholat. Syiarnya umat adalah sholat. Syiarnya Islam adalah sholat berjamaah. Kalau syiar-syiar itu tidak ada, itu tandanya keimanannya, keislamannya itu luntur, bukan hilang, tapi menipis. Kalau kita ingin melihat keimanan suatu kaum kuat atau tidaknya, lihatlah bagaimana sholat berjamaahnya, terutama di waktu subuh dan di waktu isya. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa sholat yang paling berat,
yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Oleh karena itu Nabi sering menekankan tentang pentingnya untuk melakukan sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh karena terlelap tidur, sholat isya karena seharian bekerja kemudian capek untuk mengerjakan sholat isya itu sangat berat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kemudian perjalanan Isra mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, di tanah Al-Qudus, Turbatul Qudus, tanah yang mulia. Di Masjid Al-Aqsa, masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam, kemudian berpindah ke Ka'bah. Masjid Al-Aqsa, siapa yang membangun? Siapa yang membangun Masjid Al-Aqsa? Ada yang tahu? Sebelum Nabi Sulaiman. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu awalnya bukan dari Nabi Ibrahim, tapi sejak zaman Nabi Adam sudah dibangun, cuma itu terjadi banjir Nuh alaihissalam, kemudian dibangun lagi, kemudian terjadinya seperti itu. Ya. Jadi kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diperbarui sampai sekarang. Setelah membangun Masjidil Ka'bah 40 tahun setelahnya baru Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di sana banyak hal-hal penting yang termasuk menjadi dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam salah satu amaliyah yang biasa kita lakukan, yaitu at-tabarruk, mengambil barokah. Di tengah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di beberapa tempat malaikat Jibril itu berhenti dan menyuruh Nabi turun dari Buraq, kemudian menyuruhnya sholat 2 rakaat. Pertama di daerah yang kita kenal dengan sekarang Madinah. Dulu sebelumnya namanya bukan Al-Madinah. Sholat di sana 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi sampai di tempat Madian, itu turun disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian di Bukit Tur Saina turun 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kemudian di Bait Laham atau kita kenal namanya sekarang apa? Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Di sana Nabi disuruh turun kemudian sholat 2 rakaat. Setelah berjalan Rasulullah tanya, itu tadi tempat apa? Itu tadi tempat apa? Nah, dijelaskan oleh malaikat Jibril satu persatu. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa kenapa Nabi disuruh sholat di sana? Pasti ada kemuliaan di tanah yang disinggahi untuk melakukan sholat. Para ulama mengatakan bahwa di sini bisa kita ambil bahwa boleh hukumnya mengambil barokah dari tempat-tempat yang dimuliakan, yang diagungkan oleh syara. Di tempat-tempat yang di sana ada barokahnya. Di Tur Saina misalnya, di sana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi disuruh turun malaikat Jibril dan sholat 2 rakaat di sana. Karena keberkahan-keberkahan itulah kita mencari barokah dari sesuatu yang menurut syara itu ada barokahnya, dari sesuatu yang menurut syara itu diperbolehkan. Sesuatu yang menurut syara itu ada landasan, itu ada dalilnya. Dari mana dalil Oh, itu kan hadis, mungkin saja Nabi nggak bertabaruk di situ, hanya disuruh Jibril saja. Mana dalil tabarruknya, mengambil barokah? Di dalam Al-Quran ada dalil bertabarruk.
dalil kita mengambil barokah. Masih ingat kisah Nabi Yusuf? Kisah Nabi Yusuf yang mengirimkan bajunya kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebutkan, falamma ji'a, kemudian fa'alqahu ala wajhihi ya'ti basira, ketika dilekatkan ke mukanya, ke muka Nabi Yakub, kemudian kembali lagi penglihatan Yakub yang itu saking sedihnya, kemudian nangis dengan parah, akhirnya matanya kena kebutaan. Ya. Kemudian hanya diusap dengan bajunya Nabi Yusuf, kembali melihat. Dari mana ada ilmiah, secara ilmiah baju yang diusap bisa menyembuhkan orang buta? Kalau bukan karena keberkahan, tidak mungkin. Secara kedokteran ilmiah tidak ada peci bisa diusapkan bisa melihat. Kalau bukan karena ada keberkahan di situ. Sekarang ada jubah Nabi yang paling mulia pernah menempel di badan Nabi. Bukankah itu lebih aula? Itu tandanya apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu juga boleh dilakukan di zaman sekarang. Karena tidak mungkin sesuatu yang syirik itu pernah dilakukan atau menjadi syariat daripada nabi-nabi sebelumnya. Kalau tabaruk itu kesyirikan, mustahil tabaruk itu dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Contohnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini sangat penting. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dengan tasyri', dengan pensyariatan beberapa hal yang ada di dalam agama ini sangat agung. Oleh karena itu saya katakan tadi, malam Isra Mi'raj adalah malam yang paling agung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 50 waktu. Ya, 50 waktu. Yang kemudian Rasulullah karena melihat atas anjuran dari Nabi Musa alaihissalam, umatku itu lemah. Saya sudah mencobanya mendakwahi umatku yang jauh lebih kuat fisiknya, mentalnya, itu aja nggak mempan. Apalagi umat kamu. Ya, 5 waktu aja udah kita lihat kondisinya ya, kita sadar ya, dengan apalagi dengan 50 waktu. Akhirnya diberilah keringanan 5 waktu, tapi setara pahalanya dengan 50 waktu. Andaikan dikasih 50 waktu, kapan kita kerja? Mungkin andaikan itu 50 waktu, kita tidak ada waktu untuk bekerja. Disitulah mungkin Allah karuniakan rizki yang melimpah sehingga kita bisa khusyuk untuk melakukan sholat sehingga kita tidak perlu bekerja. Seandainya mungkin kalau diturunkan, kalau perintah itu 50 waktu dan tidak ada untuk bekerja, pastilah di sana ada rizki yang melimpah yang kita tidak perlu bekerja untuk mencarinya, sehingga kita terus istiqomah dalam melakukan sholat 5 waktu. Di waktu yang khusus, ditemani orang yang khusus, dengan kendaraan yang khusus, peristiwa kejadian yang sangat agung yang khusus, di tempat yang belum pernah manusia berada di sana, Allah Ta'ala memerintahkan, mewahyukan perintah salat 5 waktu. Itu pertanda apa? Bahwa kemuliaan ibadah salat itu sangat agung. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Maknanya setelah iman. Rasulullah menjawab, "As-salatu li waqtiha." Salat pada waktunya. Sumai, kemudian apa? Birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan Rasulullah menyebutkan setelah iman kepada Allah, amal terbaik setelah beriman kepada Allah adalah salat. Kemudian Rasulullah mengikutkan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. 2 perkara yang kalau orang istiqomah dalam menjalankannya, melakukan salat, birrul walidain, hidupnya insyaallah seperti raja. Hidupnya seperti raja.
hidupnya akan, hatinya yang terutama akan tenang. Ketika hati tenang, apapun yang dihadapinya juga tidak akan menyesakkan dia. Dia akan terima dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dengan ketabahan, karena di hatinya sudah ada hidayah. Dari mana dapat hidayah? Salah satunya adalah istiqamah dalam sholat, istiqamah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu keagungan daripada sholat, sampai Allah dengan cara yang sangat khusus sekali, yang tidak pernah Allah kasih kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Di sanalah Allah perintahkan, Allah wahyukan perintah sholat. Ya, ini menandakan keagungan yang besar sekali dalam ibadah sholat. Apalagi kalau dilakukan secara berjamaah. Bayangkanlah satu jamaah 40 orang berdoa, diaminkan, ya, maka layak barangkali kalaupun layak tidak jauh, mungkin di sana ada 1-2 orang yang aminnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri mungkin kita merasa, aduh saya ini gimana ya. Tapi kalau ada orang 40 yang kita tidak tahu, di sini kan kita tidak tahu siapa yang aminnya doanya itu diijabah oleh Allah taala, sehingga meminta doa kepada orang itu dianjurkan. Seperti Rasulullah menganjurkan sahabat-sahabatnya, termasuk Sayyidina Umar. Kurang afdol apa Sayyidina Umar? Sahabat yang paling afdol yang kedua setelah Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Nanti kalau ketemu orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Umar itu kalau doa ya mesti ya Allah kabul. Umar saja ya, karena keafdolan, keutamaan beliau. Tapi apa? Rasulullah menganjurkan kalau ketemu, itu doanya dikabulkan. Salah satu penyebabnya apa? Birrul walidain. Jadi kalau kita ingin doa kita ijabah, ingin perkara kita dimudahkan, kita minta sebuah amin dari bibir orang tua kita. Insya Allah itu lebih dekat dengan ijabah. Ya, jadi mungkin pagi ini itu saja, dan masih banyak sekali hikmah-hikmah yang tidak bisa dijelaskan, insya Allah, karena butuh waktu yang sangat panjang sekali. Dan mudah-mudahan untuk pagi ini bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan baik di dunia dalam ketaatan, juga dikumpulkan di akhirat di surga Firdausil A'la bersama Nabi, bersama orang-orang saleh, kekal selama-lamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran tadi alladzi barakna haulahu, itu kan di sekitar Palestina, bahkan ada mengatakan yang diberkah itu adalah tanah Syam. Pertanyaannya, keberkahan apa yang bisa kita lihat sekarang ini? Sementara di sana di Syam itu penuh dengan peperangan, kepadaran dan sebagainya. Sementara nanti di akhir zaman kita ada perintah dari Nabi, kalau seandainya sudah turun Imam Mahdi, maka bergegaslah kamu untuk berangkat ke Syam. Ya, jadi haulahu alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Sekeliling daripada tanah Palestina. Palestina adalah negeri Syam, Lebanon, Suriah, Yordan, dan Palestina. Itu tanah Syam. Tanah Syam dikenal dengan, atau kalau Baitul Maqdis itu terkenal dengan Turbatul Anbiya. Khusus Palestina terkenal dengan Turbatul Anbiya, tanahnya para nabi. Maknanya banyak para nabi yang wafat di sana, tetapi tidak Allah singkap di mana tempatnya, makam-makam atau kubur-kubur daripada para nabi sebelumnya yang ada di sana. Dan tanah Syam, ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, salah satu keberkahan adalah muncul dari doa Nabi SAW. Ya, Rasulullah berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami, negeri Syam kami,
wa yamanina dan Yaman kami. Wa fi najdina ya Rasulullah, dan di negeri Najd kami ya Rasulullah. Rasulullah mengulanginya lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina wa fi najdina ya Rasulullah. Barulah di hunaka az-zalazil, di sana ada goncangan-goncangan, wa hunaka yatlumu qarnus syaitan, di sana akan muncul tanduk setan. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu adalah barokahnya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, barokahnya tanah Syam adalah tanahnya turbatul anbiya. Di sana banyak sekali para nabi yang wafatnya di sana, lahirnya atau berdakwahnya di sana. Bahkan di beberapa tempat di Lebanon itu ada makam Nabi Nuh atau Nabi Yusuf, di sana ada, ya. Tetapi kepastian, kata para ulama, kepastian makam Nabi yang paling pasti itu hanya makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di daerah Syam itu ada beberapa disebutkan ini makamnya Nabi ini, makamnya Nabi ini, tapi kepastiannya itu tidak seperti kepastian 100% makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, negeri Syam itu adalah negerinya para ulama. Dahulu Syam itu terkenal dengan daerah yang sangat-sangat banyak sekali ulamanya. Sebahagian sahabat itu banyak yang di Syam. Sahabat yang terakhir meninggal itu adalah sahabat dari Syam. Ya, jadi keberkahan itulah yang terjadi di tanah Syam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, karena keberkahan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau baik daerah atau baik keadaan Syam, maka baiklah keadaan seluruh negeri. Kalau rusak keadaan Syam, berarti itu pertanda rusaknya keadaan umat Islam atau negeri-negeri yang lain. Secara umumnya begitu. Ya, jadi patokan yang sekarang kita lihat itu mungkin secara zahir seperti yang disebutkan tadi, bagaimana berkah kok sekarang yang paling sering pertumpahan darah itu di sana. Ya, pertumpahan darah itu di sana. Jadi itu arid itu apa? Tanah Syam itu berkah karena salah satu sebab-sebab yang tadi. Terjadinya peperangan-peperangan itu juga sudah ada ketentuan yang tidak menafikan keberkahan yang ada di tanah Syam, sesuai dengan prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi di akhir zaman seperti ini, akan terjadi di akhir zaman seperti ini, dan itu tidak menafikan keberkahan. Misalnya di tanah haram sebelum Nabi, tanah haram itu mulia, buq'ah fil ard, daerah atau tempat yang paling mulia di bumi ini adalah tanah haram Makkah. Tetapi dulu ketika adanya berhala-berhala, orang menyembah berhala di sana, apakah menjadikan itu sebagai ternafi kemuliaan Ka'bah itu? Tidak. Walaupun di sekelilingnya ada orang-orang yang menyembah Ka'bah. Walaupun sekarang nanti ada dibuka di sana tempat judi di haram di sana dan lain sebagainya, itu tidak menafikan kemuliaan dari tempat itu. Karena tafdil bitafdilillah, karena kemuliaan itu dengan Allah yang memuliakan, bukan hanya melihat tempat saja. Tapi kalau tempat itu sudah Allah sebutkan, sudah Rasulullah itu mulia, yaitu mulia. Walaupun di situ nanti ada orang yang bermaksiat, itu tidak menafikan. Seperti terjadinya tanah Syam, walaupun di situ terjadi peperangan, itu tidak menafikan bahwa Nabi itu berbohong. Ya, jadi tidak menunjukkan Nabi bohong. Sekarang buktinya banyak peperangan. Kata Nabi barokah, kata Nabi mulia. Bukan. Itu tidak menafikan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa tanah Syam adalah tanah yang penuh barokah. Karena asal usulnya begitulah. Ya, kayak tumbuhan itu
kalau tanamannya bagus, benihnya bagus, bibit unggul, dia akan tumbuh. Nanti kalau di atasnya sudah jadi, kemudian ada ulat-ulat, apakah menafikan kalau ini asalnya benihnya unggul? Kan tidak. Benihnya tetap benih, asalnya benih unggul. Tetapi ketika dia besar, kemudian ada ulat-ulat yang memakannya dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan diprediksi oleh Nabi SAW yang terjadi di akhir zaman. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Dan lebih sulit. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.